Semua sudah ada yang mengatur, yang terjadi adalah takdir, akan tetapi jangan lupa bahwa nasib manusia yang menentukan. Apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi hari ini adalah buah dari perbuatan manusia itu sendiri. Kita perlu ketahui bahwa di dalam kehidupan ini ada hukum tebar tunai. Jadi apa yang hari ini kita rasakan, kerumitan, kesusahan, bagian dari apa yang sudah kita tanam di masa-masa yang lalu. Salam Rahayu. Kurang lebih 1 hari lagi kita akan memasuki bulan Juni. Prediksi-prediksi, ramalan-ramalan yang sudah banyak kita dengar, yang sudah disampaikan, tidak lebih bagian dari proses menuju perubahan, di mana selama ini kita sama-sama merasakan, sama-sama melihat carut-cemarutnya kondisi di negeri ini. Tidak hanya di kalangan elit, di kalangan menengah ke bawah pun begitu carut-cemarutnya. Ini disebabkan karena kurangnya kepedulian orang-orang yang memiliki posisi ataupun memiliki tanggung jawab untuk itu. Sekarang pendidikan kita tidak lagi menekankan tentang budi pakerti, akhlak dan sebagainya. Kemudian dengan pendidikan yang lain, semuanya sudah meninggalkan itu semua. Yang ada hanya target-target untuk mengejar prestasi. Ada dawuh Kanjeng Sunan Kalijaga, kali sat ilang kedunge. Secara fakta memang sekarang sungai-sungai sudah mulai kehilangan sumbernya. Bahkan banyak yang sudah mengering. Secara sanepo banyak sekali guru yang kurang memiliki ilmu. Dawuh Kanjeng Sunan Kalijaga ini sudah lama kita alami, di mana banyak sekali guru-guru yang kurang ilmu. Hanya saja terkadang sebagian dari kita tidak menyadari ini, tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Inilah yang kemudian menjadikan kita belajar, akan tetapi kita tidak pandai. Tidak sedikit orang yang berpikiran apa yang dia tidak tahu itu adalah sesuatu yang salah. Padahal ini karena dia belum sampai pada pengetahuan itu. Makanya yang terjadi ketika orang dinasehati, diberikan masukan, apalagi dikritik, mereka marah. Ketika dianggap kurang pas, keliru, mereka marah. Ini juga disebabkan karena di dalam dirinya memiliki sifat sombong. Maka orang-orang seperti ini tidak akan pernah maju cara berpikirnya, karena mereka merasa sudah cukup dan merasa sudah pandai. Tidak ada kewajiban atau keharusan orang percaya dengan ramalan ataupun prediksi, bahwa ramalan-ramalan, prediksi-prediksi yang orang-orang sampaikan adalah petunjuk dari Tuhan melalui membaca perilaku alam. Dalam bahasa Arab itu disebut basiroh. Basiroh itu adalah petunjuk dari Tuhan melalui batin. Nah, ini harus diketahui oleh orang-orang yang menganggap bahwa tanda-tanda itu tidak ada, ramalan itu tidak ada atau tidak boleh. Kita harus tahu ilmunya. Kita berbicara harus punya dasar ilmunya. Kemudian sesuai dengan prediksi
akan banyaknya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di bulan Juni nanti, maka yang harus kita lakukan adalah kita lebih bersabar, kurangi perilaku-perilaku yang tidak baik, jaga hati, jaga pikiran, dan jaga lisan. Jangan banyak mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik terhadap orang-orang yang tidak kita kenal. Lalu kita meluangkan waktu untuk merenung. Kita renungkan agar kita menemukan petunjuk-petunjuk Tuhan. Melalui perenungan kita akan menemukan jawaban-jawaban yang selama ini kita tidak tahu. Kita akan menjadi tahu siapa diri kita. Setelah kita tahu diri kita, kemudian kita akan menjadi orang yang bijaksana. Melalui perenungan ini akan banyak yang kita temukan. Kesabaran, keikhlasan, juga rasa optimis di dalam diri kita. Kita tidak akan mudah mengeluh, tidak akan mudah marah, tidak akan mudah sakit hati, tidak akan mudah dendam. Dari perenungan ini, makanya di dalam Jawa itu ada ajaran tirakat melek bengi. Ini adalah beberapa manfaatnya. Dari melek bengi kita akan lebih sabar, akan lebih ikhlas, dan lebih menyatu dengan semesta ini. Dengan menyendiri kita akan banyak menemukan hal-hal yang tidak bisa ditemukan ketika kita di tempat yang ramai. Apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi hari ini adalah buah dari perbuatan manusia itu sendiri. Kita perlu ketahui bahwa di dalam kehidupan ini ada hukum tebar tunai. Jadi apa yang hari ini kita rasakan, kerumitan, kesusahan, dan lain sebagainya, bagian dari apa yang sudah kita tanam di masa-masa yang lalu. Jadi kita harus menyadari ini sesadar-sadarnya agar kemudian kita bisa berubah. Takdir kematian itu pasti. Takdir kelahiran itu pasti. Saya dilahirkan di tanah Jawa itu adalah sebuah takdir. Takdir itu pasti, akan tetapi nasib yang menentukan manusia. Adanya kondisi bangsa ini begitu carut-marut, itu adalah ulah dari manusia. Maka berulang-ulang saya katakan, mari kita lebih banyak introspeksi diri, rendahkan hati kita, buang kesombongan kita, agar kita bisa menyadari kekurangan dan kesalahan kita. Karena untuk merubah kita kepada yang lebih baik, memperbaiki kesalahan kita, syaratnya adalah kita mengetahui kekurangan dan kesalahan kita. Ketika orang sudah tidak bisa mengetahui kekurangan dan kesalahannya, maka sulit sekali untuk berubah. Karena perubahan itu harus diawali kesadaran diri kita. Tanpa itu semua akan sulit sekali. Jadi kita harus lebih bersabar, lebih ikhlas, dan lebih giat lagi untuk berusaha. Kita lakukan usaha semaksimal mungkin, apapun yang kita mampu, tentunya dengan jalan-jalan yang baik, dan hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu.